Bar yang kayu ada. Ya. Yang kayu itu. Ya. Kalau pakai itu boleh lebih bagus. Gak apa-apa. Ya. Lebih bagus. Ya, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Shalom ya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gembala dan juga majelis atau pimpinan gereja tempat ini yang sudah dengan segala kerendahan hati membuka kesempatan buat kami boleh ada di tempat ini. Saya sekali lagi atas nama pribadi dan juga tim mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan gereja di tempat ini dan semua jemaat, majelis, pengurus. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali walaupun beberapa orang berkata, tapi tempatnya agak panas sedikit semua. Enggak, saya bilang memang ini tempatnya ada api Tuhan. Jadi memang panas di sini. Amin, saudara. Jadi saya malah kalau Bu Ida ini, saya ngomong dulu Bu Ida, tidak mengurangi rasa hormat. Saya setahun sekali di sini saya mau. Ini beneran di tempat ini saya mau. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi saya tidak keberatan ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat menghargai, menghormati diberikan kesempatan, kehormatan untuk bisa ada di gereja di mana sebuah sejarah yang luar biasa pernah ada di tempat ini, saudara. Jadi saya sangat senang bisa ada di tempat ini, saudara. Ya, itu yang pertama. Saya juga mengucapkan salam hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bimas Kristen yang hari ini hadir ya. Bapak Bimas kan? Jadi ada siapa tadi katanya? Bamak, sorry. Bapak Bamak, saudara, Ketua Bamak. Terima kasih Pak buat kehadirannya semua ya. Jadi semua pendeta-pendeta saya juga berterima kasih untuk semua ya, Ibu Ida dan semua tim yang begitu kerja keras mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, saudara. Nah, tapi sebelum saya khotbah, izinkan saya ke sebelah dulu, karena saya mau menyapa orang yang di sebelah, saudara. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, thank you sekali lagi. Saya tahu ini agak sedikit unik karena nanti saya akan di tengah, tapi saya juga harus ke sini. Saya berharap walaupun Anda cuma dengar suaranya, saya harap Anda tetap diberkati. Amin, saudara. Saya sengaja sebelum khotbah saya ke sini karena saya menghormati Anda semua yang duduk di sini. Saya sih berharap, saudara, berharap bisa nanti ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tenang, nanti terakhir sana pasti, ya kan? Jadi saya pasti, ya jangan heran nanti saya khotbahnya jalan-jalan, karena bukan karena saya nggak bisa diem, tapi saya menghormati Anda di sini. Ya, saya sebenarnya kepingin bisa dekat, bisa ngobrol. Ya, saya harap nanti setelah pulang kebaktian ini kita bisa minimal fellowship. Dan sekali lagi thank you buat kehadiran saudara semua. Oke, kasih tepuk tangan buat Anda semua, saudara. Ini maaf ya, jangan marah ya. Saya karena ini gini, saya juga harus ke sebelah. Iya. Iya. Shalom. Ya, walaupun nggak banyak tapi saya tetap menghargai, menghormati. Atau Anda mau gabung ke sini? Masih ada bangku kosong? Masih. Kalau misalnya mau ya boleh, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, saya tetap akan ke sini. Ya, thank you buat kehadirannya. Tuhan memberkati. Ya. Hah? Di luar sana juga ada. Oh iya. Ya, terima kasih semua ya. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Ya, saya senang sekali. Ya, sekali lagi saudara, yuk kita sama-sama. Sekali lagi, pertama saya mau tegaskan satu. Saya di sini bukan mau ngajar atau menggurui Anda, karena saya tahu diri, umur saya masih 45. Dan kedua, mungkin waktu saya belum lahir Anda sudah jadi pendeta, Anda sudah melayani. Jadi alangkah kurang sopan kalau saya seolah-olah menggurui Anda. Tapi izinkan saya hari ini datang ke tempat ini menyampaikan pesan Tuhan buat Anda. Saya tidak mengkhotbahkan Anda, saya tidak menggurui Anda, saya cuma share apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Dan ini saya berdoa supaya menjadi sebuah, bukan cuma inspiration buat saudara, tapi menjadi sebuah revelation. Karena saya nggak selalu suka untuk membagikan knowledge,
Karena percayalah, knowledge itu nggak akan mengubah apapun kecuali satu, menambah kepintaran. Tapi yang saya mau adalah membagikan revelation. Karena saudara, saya tahu saudara, information itu hanya nambah knowledge buat kita, but revelation can change our life forever. Ada amin saudara. Saya di sini diingati oleh keluarga saya bahwa di Pari ini saudara, ternyata ada satu tempat katanya kampung Inggris. Jadi semua pakai bahasa Inggris. Jadi saya bersyukur hari ini saya nggak akan dimarahi kalau judulnya adalah This is Living, saudara. Ya, yuk katakan sama-sama, This is Living. Ya, jadi saya kasih khotbah-khotbah ini karena saya tidak pernah meremehkan orang yang tinggal di daerah atau di kota besar atau di luar negeri. Bagi saya kita semua sama, saudara. Setiap kita ditempatkan dimanapun, entah itu di Ngoron, entah itu di Pari, entah itu di pelosok desa, kita semua punya panggilan yang sama menjadi hamba Tuhan. Dan kita semua mulia, saudara. Tidak ada yang lebih kastanya lebih tinggi, kastanya lebih rendah. Bahkan saya sering kali ketika melayani di daerah-daerah, pastor sorry ini makanan desa, saya bilang makananmu lebih enak daripada makanan di kota. Beneran. Hari ini saya dikasih nasi pecel, saya bilang ini nasi pecel yang paling enak selama saya makan. Ini beneran saudara. Jadi saudara jangan merasa gimana saudara. Yang kedua, saya juga percaya orang kota belum tentu lebih baik dari orang desa. Oh, ini serius, bukan basa-basi. Saya selalu membagikan ini untuk mengencourage semua Anda yang ada di desa. Orang yang punya gereja besar di kota besar, suruh tinggal di sini sebulan belum tentu mereka mau. Suruh tinggal setahun melayani di perintisan, nggak ada AC, nggak ada ini, belum tentu mereka kuat. Jadi percayalah, Anda luar biasa saudara. Karena Anda mau merespon panggilan Tuhan, Anda mau ada di kota, ada di daerah terpencil, sehingga Injil bisa diberitakan sampai ke pelosok dunia, saudara. Jadi yang pendeta besar-besar, saya tidak mengurangi rasa hormat. Yang ada di kota, yang tinggal besar, kita percaya bahwa mereka belum tentu lebih baik dari Anda. Amin, saudara. Jadi jangan pernah merasa, oh ini pendeta kota, ini pendeta desa. Nggak ada, saudara. Di sorga nanti nggak ada pendeta kota, nggak ada pendeta desa. Semua kita sama di hadapan Allah. Amin, saudara. Bagi saya yang terpenting adalah satu, kalau kita hidup, kita ngerti arti daripada kehidupan, saudara. This is living, katakan this is living. Nah, saya minta tolong yang di belakang ya. Saya tidak bawa pointer. Tadi saya juga minjem, katanya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya jangan ngomong next. Kalau saya gini berarti Anda next gitu. Ya, ngerti ya Pak ya? Terima kasih. Ya, oke. Nah, saya akan mengajak Anda untuk belajar merenungkan sama-sama. This is living. Katakan this is living sekali lagi, saudara. Nah, saudara, setiap orang bisa memaknai arti hidup dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ada beberapa orang menganggap bahwa hidup ini adalah takdir. Sehingga saudara, karena hidup ini takdir, ya udah mereka jalani aja hidup ini. Pokoknya wah ini sudah takdirku. Ketika mereka susah, mereka bilang ya ini takdir kita, ini memang kita. Jadi ya udah kita gini aja. Nah, tapi saya mau kasih tahu buat Anda, setiap orang bisa memaknai kehidupan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Tergantung ke kita semua. Ada beberapa orang juga yang menganggap hidup ini adalah panggung sandiwara. Bahkan ada lagunya zaman dulu, hidup ini panggung sandiwara. Nah, sehingga saudara, kehidupan mereka penuh dengan sandiwara, saudara. Wah, mereka di gereja suami istri, wah rasanya romantis. Mereka gandengan tangan, dipeluk, panggil sayang, I love you, dan sebagainya. Tapi begitu di rumah, bukan I love you lagi, saudara. Mereka smackdown, saudara. Mereka fight, mereka melakukan semuanya. Saudara, ada begitu banyak anak-anak pendeta, mereka mengatakan kepada saya, papa mama saya ini kayak main sinetron. Pastor, sebenarnya kalau seandainya ada award untuk pemeran artis terbaik putri, pemeran utama pria, itu harusnya pendeta saya, katanya. Ini menyedihkan, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana kehidupan mereka di atas panggung dengan kehidupan mereka di bawah panggung itu sangat berbeda. Sehingga kayaknya sandiwara. Mereka hidup pakai topeng, lain di mimbar, lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu cara pandang mereka. Pokoknya kalau di rumah mereka berbeda sekali dengan waktu di gereja. Di gereja mereka merasa Roh Kudus, sampai di rumah jadi roh halus. Di dalam gereja mereka kelihatan rohani, sampai di rumah mereka rohana, saudara.
Dan ada begitu banyak orang menganggap bahwa udahlah, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Banyak orang yang main sandiwara, pakai topeng, munafik dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang juga mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi akhirnya cari kesempatan, sampai di gereja pun cari kesempatan. Gimana gue bisa cuan? Gimana bisa untung? Melayani, ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Semua otaknya cuan, cari duit. Saudara, saya ini dari keturunan Chinese. Saya nggak tahu berapa banyak di sini ada yang keturunan Chinese. Chinese itu punya istilah 3C. Yang pertama, kemanapun dia pergi, dia harus pokoknya cia, ada makan, saudara. Yang kedua, dia harus cuan, saudara, untung. Lalu dia ngomong yang ketiga, kalau bocia, bocuan, dia caw. Ngerti, saudara? Nggak ada untung, nggak ada makan, kabur dia. Sehingga mereka bukan jadi orang yang setia. Ini maafkan saya nggak ngomong orang Chinese ya, saya juga orang Chinese. Cuman memang dari zona-zona pokoknya otak mereka cuan, otak mereka cia. Makanya teman sendiri dicia, keluarga sendiri dicia, semua dicia, saudara. Dan saya berharap kita nggak seperti itu, amin, saudara. Lalu ada juga orang yang berkata bahwa hidup ini adalah perjuangan. Mereka memaknai bahwa hidup ini perjuangan. Jadi mereka berjuang keras, bangun pagi sampai malam, bangun pagi sampai malam, kerja terus, sehingga saudara setelah tua, ujung-ujungnya dia donasikan ke Mount Elizabeth, ke Pineng, kemana-mana, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka berjuang terus. Lalu ada juga yang orang berprinsip bahwa hidup ini adalah uang, hidup ini adalah kerja, macam-macam, saudara. Dan ada juga yang berkata hidup ini cuma satu sekali, karena satu kali happy semuanya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda para pendeta. Kalau saya tanya sama Anda, nah yang di belakang, nah ya, ini pertanyaan. Mundur satu, tolong. Mundur satu. Nah, tadi saya cuma ngetes, ternyata Anda tidak ngantuk. Terima kasih. Nah, saudara, ini ada sebuah reflection, sebuah perenungan. Saya mengajak Anda untuk merenungkan ini sama-sama. Nah, yuk kita renungkan sama-sama. Anda pernah nggak berpikir dalam hidup ini, kenapa gua masih hidup? Kenapa ya saya kok masih hidup? Why you are still alive? Pernah nggak dalam hidup Anda berenung, Anda berdoa dan nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya kok aku masih hidup? Kenapa kok aku masih hidup? Saudara, ini penting sekali menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita. Next, tolong. Ini saya berdoa supaya Anda bisa mengerti. Nanya sama Tuhan, why you are still alive? Kenapa sih aku masih hidup? Kenapa kok aku masih ada hari ini? Kenapa kok aku masih jadi pendeta melayani Tuhan? Kenapa kok aku bisa ada di dunia ini? Saya percaya kita ada bukan karena, maaf ya, bukan karena orang tua kita, karena hubungan biologis. Kita ada bukan karena memang kita dirancang untuk ada oleh manusia, tapi saya percaya ada tujuan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Pernah gak Anda berpikir, kenapa aku kok masih ada? Kenapa kok aku masih hidup? Padahal beberapa kali aku nih hampir kecelakaan, tiba-tiba selamat aja. Tiba-tiba aku hampir sakit keras, tiba-tiba masih hidup aja. Kamu harus berpikir, kenapa kok aku masih ada sampai hari ini? Nah, saya berdoa supaya Anda bisa sepakat dengan saya. Ini yang saya lakukan. Kalau saya hidup, ya, if we are still alive, it's mean our life harus memiliki 3 hal ini. Kalau buat saya berdoa supaya ini menjadi sebuah hal yang Anda sepakat bahwa yang pertama, kita harus punya tujuan. Katakan have purpose. Dan yang kedua, harus punya quality. Dan yang ketiga, harus punya impact, saudara. Dan ini menjadi sebuah perenungan saya. Bisa next slide. Ini menjadi perenungan saya. If we are still alive, itu artinya kita harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama, punya tujuan yang jelas. Yang kedua, punya kualitas yang jelas. Yang ketiga, kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi bagaimana tentang kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itulah the purpose why you are still alive. Kenapa kamu masih ada dan hidup sampai hari ini, saudara? Banyak orang, saudara, buat saya ya, maaf, kalau kamu hidup, kamu nggak punya tujuan hidup, sebenarnya kamu sudah mati. Walaupun penguburannya 50 tahun yang akan datang, karena kita nggak ngerti tujuan hidup kita.
Tapi masalahnya banyak orang Kristen ngerti tujuan hidup, punya tujuan hidup yang jelas, tapi hidupnya nggak punya kualitas. Sehingga maaf ya, orang jadi muak lihat orang Kristen. Orang jadi muak lihat kehidupan kekristenan kita, penuh kemunafikan. Katanya punya visi yang jelas, punya panggilan yang luar biasa, tapi dari hidupnya nggak mencerminkan bahwa orang ini punya panggilan yang besar. Dari kehidupannya nggak mencerminkan punya purpose yang besar. Kenapa? Nggak punya kualitas. Baru dikit aja udah membling, baru dikit aja udah aku nggak mau melayani, aku melayani kok difitnah orang, aku melayani kok diomongi orang, aku kok gini. Nggak punya kualitas. Banyak saya menemukan orang punya visi yang sangat besar, tapi keabotan visi, tapi nggak memiliki fondasi yang kuat untuk menopang visi tersebut. Dan itulah kualitas hidup. Buat saya ya, gak peduli Anda sekolah tinggi, Anda punya duit banyak, Anda punya apapun semuanya, orang gak lihat itu, tapi Tuhan melihat quality of life. Kualitas hidup itu penting, saudara. Banyak saya menemukan orang uangnya banyak, pengaruhnya hebat, semuanya oke, tapi kualitas hidupnya gak baik. Salah satu kualitas hidupnya ya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, tidak mencerminkan seseorang yang punya kualitas. Kalau saya ngomong gini, handphone ini ya tahan banting, kualitasnya hebat, baru jatuh sekali, habis itu mati, nggak bisa hidup lagi, itu omong kosong namanya, saudara. Aku ini punya kualitas, grade-nya kerajaan Allah itu aku di posisi yang paling tinggi. Baru ngalami sedikit aja permasalahan, pergumulan, aku gak mau melayani lagi. Mana kualitas hidup kita, saudara? Kualitas hidup itu bukan dari omongan kita, tapi dibuktikan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Lalu yang ketiga, kita harus punya impact. Ini buat saya secara pribadi, jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Saya punya moto hidup yang kuat. This is my value. Tuhan, kalau sampai suatu ketika Robert Lee tidak lagi memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain, artinya sudah waktunya pulang ke surga. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan panggil kita, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Artinya kemanapun kamu pergi, kamu harus menerangi orang lain, mempengaruhi orang lain, tapi mempengaruhi dengan hal yang baik, saudara. Kamu adalah garam dunia. Mau masaknya sehebat apapun Pak Budi, kalau nggak ada garam nggak enak, hambar. Kita ini ada dimanapun, itu memberi warna, memberi pengaruh buat orang, dan memberikan hal yang positif buat orang lain. That is your calling. Tapi kalau hidup kita tidak lagi memberi warna untuk orang lain, tidak lagi memberi pengaruh, sebenarnya lebih baik pulang ke sorga. Berasnya kasih fakir, miskin, janda-janda. Nah itu saya bilang, Tuhan kalau hidup saya nggak lagi memberi dampak positif, that's mean I must go back home. Saya pulang ke sorga, jatah makan saya kasih ke orang miskin yang membutuhkan, daripada ngabisin beras tapi nggak berguna. Think about it. Yuk renungin sama-sama. Nah sebelum saya melanjutkan firman ini, saya mengundang seseorang, saudara, yang menurut saya kehidupannya memiliki tujuan yang jelas, kehidupannya punya quality yang jelas. Ditawari uang berapapun, disuruh kompromi, dia nggak mau. Orang ngomong goblok, bukan, itu quality of life. Diajak kompromi, korupsi, dia nggak mau. Dari dia kecil bekerja, dia sudah punya integritas. That is quality of life. Dan dia juga punya pengaruh yang besar, saudara. Mulai memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya, memberi pengaruh kepada banyak orang, saudara. Dan itu orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Ada amin, saudara. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau kita hidup, kita harus ngerti ini, saudara. Kalau enggak, maka hidup kita sia-sia. Nanti saya akan lanjutkan, saya bisa undang saudara, ini saya kayak orang tua saya juga, saudara, dan dia akan sharing tentang quality of life. Amin. God bless you. Shalom. Puji Tuhan, kalau saya hari ini berada di tengah Bapak Ibu, itu semuanya kemurahan Tuhan. Bapak Ibu,
apa yang dikatakan Pastor Robert, sebetulnya saya juga masih banyak belajar Bapak Ibu. Dan puji Tuhan terakhir saya bisa ketemu mentor Pastor Robert. Tuhan tahu ketika kita mengutamakan Tuhan, terhubung, melekat, gandul Gusti, Tuhan akan membawa kita ketemu orang-orang yang baik, bukan orang yang jahat. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya apapun panggilan kita, Bapak Ibu, saya terpanggil, kalau saat ini saya terpanggil menjadi pengusaha, dipercaya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Apapun panggilan kita, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, satu yang kita harus pegang, mengutamakan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan adalah harga mati. Amin Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Dunia semakin gelap, banyak iming-iming di mana-mana. Dan saya akan sharingkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, kalau melihat saya saat sekarang ini, iya saja Ibu Tantri diberkati Tuhan, mungkin Bapak Ibu akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Proses saya sangat berat. Dan mungkin kalau saya bisa menjalani kehidupan saya yang lama, kadang saya juga meragukan iman saya. Apakah saya kuat untuk menjalani ini? Tetapi puji Tuhan, dalam komitmen hidup saya, bahwa Yesuslah yang terutama. Apapun kondisi saya, Bapak Ibu, banyak hal yang kita hadapi. Musim selalu berganti. Kalau hari ini adalah musim hujan, di mana-mana banyak banjir. Selain itu musim durian ya Bapak Ibu. Karena kemarin malam kita rombongan dijamu Pak Budi pesta durian. Tapi kita nggak berani banyak-banyak Bapak Ibu, bahaya nanti. Nah, saya akan katakan bahwa musim itu selalu berganti. Saya akan sampaikan di mana kisah hidup saya sebagai seorang karyawan. Bapak Ibu, seorang karyawan dari latar belakang orang yang tidak mampu. Siapa yang nggak butuh duit Bapak Ibu? Saya percaya semua butuh uang. Dan waktu itu saya bekerja sekitar tahun mungkin 80 kurang ya, saya sudah bekerja umur 19. Karena memang tekanan ekonomi, saya harus bekerja. Dan saya bertanggung jawab untuk sekolah adik saya, yang hari ini ada saksi yang nyata dan hidup sampai hari ini. Bapak Ibu, saya akan bicarakan singkat di mana saya bekerja. Ujian demi ujian saya hadapi. Saya bekerja, saya disuruh untuk masukkan nota, mengganti nota, dari yang sedikit dijadikan yang besar, supaya itu diberikan kepada orang customer dari suatu perusahaan saya. Dan itu saya tolak Bapak Ibu. Saya nggak mau seperti itu, karena itu tidak sesuai dengan iman percaya saat itu. Apapun yang saya alami, walaupun itu menguntungkan saya secara pribadi, daging saya untung, nyaman, apa artinya kita mendapatkan semuanya kalau kita kehilangan iman kita? Nah, ini sangat penting buat Bapak Ibu di dalam pelayanan. Utamakan Tuhan, senangkan hatinya. Apa artinya kita mendapatkan kekayaan yang itu bukan milik saya, bukan jatah kita, tetapi kita akan kehilangan semuanya. Akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan ketika saya pindah ke waktu itu saya tidak mau untuk melakukan hal seperti itu. Akhirnya saya menghadapi suatu tantangan yang gak mudah. Saya harus maju, mengorbankan hati nurani saya. Saya katakan,
memperkosa hati nurani saya nggak tahan Bapak Ibu. Walaupun di depan mata adalah pekerjaan yang menjanjikan hidup saya waktu itu. Saya bergumul, dan Bapak Ibu tahu, kalau zaman sekarang mungkin banyak nabi-nabi, dan dia akan berdoa buat kita, nanti kamu akan punya perusahaan, punya sekian ratus karyawan. Tapi waktu itu saya nggak ketemu Bapak Ibu, dan saya hanya melihat seperti lembaran kertas putih. Hidup saya mau kemana? Nggak tahu. Hidup saya ke depan mau seperti apa? Nggak ngerti. Nah, disitulah saya terus ingat di mana yang saya sembah. Di setiap musim kehidupan saya tidak pernah berubah. Akhirnya saya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pada akhirnya yang terakhir kali saya ada di tempat di mana perusahaan itu pun saya pun menghadapi tantangan. Setiap kali saya berbelanja, saya juga ditawarin mau ditambah berapa notanya. Ada pembelian karangan bunga, itu sudah jelas-jelas seperti itu memang. Ada diskon 20%, saya nggak mau terima, walaupun saya butuh. Saya tulis di nota, diskon 20%, dan saya masukkan ke pembukuan harga yang sesungguhnya saya keluar uang. Bapak Ibu, saya yang membawa nota, saya yang mengeluarkan uang, saya yang membukukan. Kesempatan sangat banyak, tetapi apa yang Tuhan tidak berkenan bukan di dalam kesempatan kita Bapak Ibu. Walaupun di dalam kesempatan, di dalam kesempitan, kalau kita tetap gandol Gusti, buat apa kesempatan itu Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Nah, saya akan lanjutkan. Setelah saya di situ, saya dari awal mulanya saya hanya sebagai karyawan yang hanya bantu ekspedisi, ngepak barang ketika barang impor itu datang. Tetapi pada saat-saat tertentu, waktu tertentu, saya diangkat menjadi, di situ adalah yang tertinggi. Kalau zaman sekarang bagian accounting. Saya kalau mengingat perjalanan hidup saya nangis di hadapan Tuhan. Siapakah saya ini? Saya latar belakang yang pas-pasan, bahkan minus Bapak Ibu. Dan ijazah saya SMA pun saya tidak lulus. Tetapi Tuhan mengangkat saya sampai hari ini. Dan waktu itu saya harus terus bertanggung jawab di dalam pekerjaan saya. Bapak Ibu, ada teman saya yang sebelumnya saya ganti, ketika ada bos saya yang sering datang ke cabang di Solo, karena pusat saya adalah pusat pekerjaan saya itu dari Bandung Bapak Ibu. Begitu dia stay di Solo di kantor, seringkali mengecek, audit dan sebagainya. Teman saya ini nggak terima Bapak Ibu. Tetapi bagi saya, siapakah kita? Karena kita hanya seorang bawahan. Dan saya siap untuk diaudit apapun. Setiap kali pagi saya menyerahkan uang itu, kembali saya terima lagi. Dan itulah yang saya kerjakan setiap hari. Saya tidak pernah mengurangi 1 rupiah pun selama saya bekerja. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu, Tuhan memperhitungkan kebenaran. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kebenaran itu harus kita pertahankan sampai saatnya kita dipanggil pulang atau Tuhan datang kedua kali. Saya sebagai waktu itu karyawan, saya ingin hidupku bukan hanya sebagai karyawan yang begitu-begitu, gak ada artinya Bapak Ibu. Saya bahkan sekarang saya punya banyak karyawan, saya katakan, kalau kamu bekerja di tempat PT saya adalah PT Gita Bapak Ibu, dan saya diberkati juga di kota Pare ini dan Blitar, karena itu ada rintisan suami saya sejak 30 tahun yang lalu bahkan lebih. Saya diberkati, makanya kami ingin jadi berkat. Dan saya katakan, kalau kamu hanya bekerja terima amplop, itu gampang. Orang dunia sana bekerja pasti dapat amplop.
saya katakan begitu. Tetapi saya mempunyai moto di dalam pekerjaan saya, di mana saya ada dipercayakan Tuhan sebagai pengusaha. Setiap orang yang bekerja di PT kita bukan hanya terima amplop, tetapi berubah mentalnya, berubah karakternya. Itulah yang kami sukacita. Kalau hanya amplop itu gampang Bapak Ibu, di mana-mana bisa memberi amplop, bahkan yang lebih besar, jauh dari PT kita. Nah, apa yang saya alami Bapak Ibu, saya mau berdampak. Dan ketika saya mengasihi bos saya tidak ada motivasi tertentu. Akhirnya Bapak Ibu, waktu itu saya adalah pemuda GKI Kartasura, Protestan GKI. Bos saya bisa saya injili, nggak tahu dia bisa simpatik dengan saya, dan saya bisa mengajak bos saya ke gereja saya Bapak Ibu. Siapakah saya? Dia bos saya, bos besar, orang Bandung. Tetapi Tuhan itu baik. Dan saya merasakan bagaimana dampak seorang anak Tuhan. Itulah garam dan terang dunia yang kita tidak bisa tawar. Kitalah garam dan kitalah terang. Amin. Itulah yang saya alami Bapak Ibu. Dan yang lebih saya ingin yakinkan Bapak Ibu, disitulah saya sadar bahwa di perusahaan itu saya bekerja 5 tahun. Disitulah saya dibina Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi pengusaha. Jadi masalah perbankan, masalah ekspedisi, masalah karyawan, masalah keuangan, saya belajar. Walaupun saya tidak memiliki ijazah SMA, saya tidak sekolah accounting waktu itu, tetapi Tuhan bisa lengkapi. Mungkin Bapak Ibu sebagai gembala, mungkin di desa dipercayakan Tuhan, mungkin latar belakangnya pas-pasan. Tuhan tidak melihat itu Bapak Ibu. Yang penting hati kita tulus. Kita tulus terbuka di hadapan Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Biarlah itu menjadi dampak di dalam setiap kehidupan kita. Seluruh aspek, di dalam pelayanan, di dalam kalau ada yang dipercayakan, di dalam pengusaha, di dalam karyawan, itu harus berdampak. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itulah Bapak Ibu ketika saya menjadi karyawan. Dan saya akan ceritakan supaya kita melihat bahwa Tuhan bekerja di setiap musim itu bukan kalau kita lagi kekurangan, kita cari Tuhan. Lagi kita ada masalah, banyak jemaat yang bermasalah, kita cari Tuhan. Bukan. Terus terhubung, melekat pada Tuhan. Dan waktu itu, ini saya akan saksikan bagaimana saya menjadi seorang pengusaha. Bukan setelah saya sukses, wah kalau saya sudah sukses saya nggak perlu Tuhan lagi, sudah cukuplah Tuhan yang dulu waktu saya merintis. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, saya perlu Tuhan, karena hanya Dialah segala-galanya yang saya andalkan. Bapak Ibu, dampak apa yang kita alami ketika kita sudah diberkati? Apakah saya akan menjadi pengusaha yang penting saya untung banyak, yang penting deposito saya banyak? Enggak Bapak Ibu. Saya diberkati, moto hidup saya, hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Jadi bukan egois. Kalau egois dunia sana banyak Bapak Ibu. Dan kenapa kami hadir di tempat ini? Karena kami mau menjadi berkat. Bapak Ibu, suami saya sudah mungkin 30 tahun di dalam pelayanan Mission Care. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, mendengar Mission Care. 30 tahun. Dan memang berkecimpung di dalam hamba-hamba Tuhan. Dan ini ada sahabat saya juga mungkin 30 tahun kami ke desa-desa. Dan hari ini Tuhan pertemukan, bahkan dilengkapi dengan Ibu Ida, dengan pastor, di mana pastornya adalah hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua tidak secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana. Dan biarlah hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya kembali dari tempat ini akan membawa api semangat melayani yang lebih lagi, menyala-nyala lagi. Bahwa hidup kita
harus menggenapi firman-Nya, mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Itulah Bapak Ibu, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.